Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Wow, haleluya. Selamat malam tim pujian yang luar biasa daripada Anugerah Fellowship. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan juga tim pujian daripada Anugerah Fellowship. Haleluya. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Luar biasa. Haleluya. Lihat kiri kanannya, katakan kamu luar biasa pada malam hari ini. Haleluya. Bagaimana dengan liburannya? Luar biasa juga, amin ya. Saya yakin setelah liburan kita semua merasa segar, dipulihkan. Ada banyak mungkin daripada saudara yang mungkin ketemu dengan teman, ketemu dengan keluarga ya. Dan juga terutama tidurnya lebih daripada cukup, nggak seperti biasanya. Ada amin ya. Dan juga makannya pasti juga lebih daripada cukup, lebih daripada biasanya. Amin ya. Ada yang lebih gendut nggak? Nggak ada ya, puji nama Tuhan. Nah malam ini kita siap untuk menerima firman Tuhan kembali, amin ya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan bawakan dengan judul yaitu Seek the Things Above atau mencari perkara yang di atas. Haleluya. Kita tahu bahwa menjadi anak Tuhan ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah satu hal. Tetapi menghidupi kehidupan sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada amin ya. Oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama daripada kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya, menyapa juga setiap daripada Anda yang menyaksikan Facebook Live, dimanapun Anda berada. Kalau suatu kali Anda ada di Jakarta, silakan datang ke tempat ini bersama dengan kami setiap hari Kamis jam 6 malam. Oke, kita akan baca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 3, siap, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Saya percaya bahwa kelahiran baru adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Ada amin ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 3 bahwa seseorang yang tidak lahir baru, orang itu tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Amin ya. Kelahiran baru adalah suatu proses yang misteri. Misteri daripada ilahi ya. Benih itu kemudian digenapi di dalam kehidupan manusia pada waktu manusia mendengarkan firman Tuhan ya. Dan saya tidak tahu bagaimana Anda dulunya mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan memakai seseorang untuk membawa firman itu kepada kehidupan Anda. Dan kemudian bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Mungkin suatu kali dulu Anda berkata bahwa saya tidak mungkin menjadi orang Kristen. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan dengan apa yang manusia rencanakan tentunya tidak ada yang pernah sama. Amin ya. Saya dulu juga pernah berpikir bahwa kayaknya tidak mungkin saya menjadi orang Kristen. Tetapi rupanya Tuhan punya rencana yang sangat berbeda. Dan pada waktu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya tidak pernah sama lagi. Ada amin ya. Bagaimana dengan hidup Anda? Saya yakin hidup Anda juga nggak pernah sama lagi. Amin ya. Nah kelahiran baru adalah suatu fase yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Di mana pada waktu seseorang lahir baru, ternyata kita diberikan kesempatan atau kita punya kesempatan untuk merubah seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dari cara berpikir kita, kemudian dari jalan hidup kita, dari cara bertutur kita, kemudian dari cara berpikir, kemudian kita punya passion atau bahkan tujuan dalam hidup. Dulu pada waktu saya belum kenal Tuhan, saya ini suka ngomong jorok gitu ya. Karena saya dibesarkan dalam satu lingkungan kota di mana orang-orang yang cukup keras gitu ya. Boleh saya minta air minum? Dan kemudian kalau di kota di mana saya berasal itu ya, kalau nggak ngomong jorok kayaknya nggak pas gitu. Tetapi kemudian pada waktu saya mulai terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mendapati ada sesuatu yang tanpa sadar itu kemudian berbeda. Maaf ya. Waktu saya menerima Tuhan sebagai Juru Selamat saya mendapati bahwa tanpa sadar saya terus mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada sesuatu yang cukup aneh saya katakan ya, karena saya ini orangnya dulunya ini pemalu. Mungkin daripada Anda banyak yang nggak percaya kalau saya ini orangnya pemalu gitu ya. Saya nggak berani ngomong dengan orang lain, tetapi saya biasanya akan cenderung diam gitu. Nah pada waktu saya menerima Tuhan, saya nggak terlalu banyak aktif di gereja.
Tetapi pada waktu saya naik mobil, kemudian saya akan mulai mendengarkan ayat-ayat firman, khotbah-khotbah gitu ya. Nah ternyata setiap firman Tuhan yang saya dengarkan, itu kemudian masuk dalam kehidupan saya dan ternyata bekerja dengan cara yang luar biasa. Nah ini yang saya dapati, pada waktu setelah sekian lama ya, waktu itu saya kuliah di luar negeri. Dan kemudian pada waktu saya pulang ke kota di mana saya berasal, saya bertemu dengan teman-teman di mana dulunya adalah teman-teman yang sangat baik, komunitas saya gitu ya. Nah pada waktu saya ketemu dengan beberapa sahabat-sahabat baik saya, dan sekali lagi pada waktu itu mereka ngomong dengan cara yang gaya bahasa mereka gitu ya. Ngomong dengan akhiran-akhiran yang tidak baik gitu ya, ngomong yang jorok gitu. Saya mendapati kok saya merasa risih gitu ya. Nah ternyata ini yang terjadi pada waktu seseorang lahir baru ya, tentunya salah satu tanda adalah bahwa kita tidak lagi merasa nyaman di tempat dulunya kita berasal. Ada amin enggak? Ya, ternyata Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Anda semua, ya. Di mana cara berpikir kita kemudian mengalami perubahan, cara hidup kita mengalami perubahan, cara passion kita, cara kita dealing dengan segala sesuatu itu kemudian mulai berubah dan kemudian hidup kita sekarang menggunakan platform yang baru. Ada amin enggak? Ya. Dan firman Tuhan adalah platform yang baru. Nah hari ini firman Tuhan berkata karena itu kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus. Siapa sudah dibangkitkan dengan Kristus? Halo, coba saya lihat tangannya ya. Kalau saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka firman Tuhan meminta kita untuk mencari perkara yang di atas ya. Nah ternyata kata-kata mencari perkara yang di atas ini adalah ternyata mencari dengan hati. Nah kalau Anda ingat beberapa minggu yang lalu sebelum kita libur, saya berbicara yaitu memberikan hati kepada Kristus. Nah rupanya sekali lagi saya ingin membahas tentang hati ini. Hati adalah sesuatu organ tubuh yang sangat penting ya. Harusnya terjemahannya adalah jantung, heart gitu ya. Nah di sini ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya baca buat Anda. Tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Di sini firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini sangat penting sekali. Firman Tuhan tahu benar bahwa ternyata hati ini perlu dijaga dengan benar. Karena di dalam hati ini terpancar aliran sungai kehidupan. Saya masih ingat pada waktu saya pacaran dengan Bu Debbie. Waktu itu pacaran saya long distance ya. Kami pacaran long distance itu cukup lama gitu. Kira-kira berapa tahun ya? 3,5 tahun ya. Nah waktu pacaran long distance beberapa hal yang kami lakukan adalah satu, kami telepon. Telepon ini tentunya perlu biaya yang sangat mahal. Betul ya? Waktu itu masih nggak ada WhatsApp, masih nggak ada BBM, masih nggak ada email. Email pun masih kuno banget ya, masih mungkin generasi pertama gitu ya. Jadi yang bisa kami lakukan kalau kami saling kangen tentunya yaitu telepon. Tetapi telepon ini mahal banget. Nah yang kedua yang kami bisa lakukan yaitu tulis surat. Oke, tulis surat ini juga perlu waktu gitu ya. Tetapi karena ini satu-satunya cara yang termurah untuk bisa kami lakukan, maka yang kami sering lakukan adalah tulis surat. Yang ketiga yang kami sering lakukan adalah bertemu. Nah karena kami tinggal di kota yang berbeda gitu ya, bahkan di negara yang berbeda. Pertama kali waktu dulu saya pacaran, saya tinggal di suatu kota di Kanada namanya Vancouver. Itu di sebelah tepi barat gitu ya. Nah Bu Debbie kuliahnya di Amerika di satu kota bernama Philadelphia, itu di sisi timur. Kalian tahu kalau terbang itu perlu waktu kira-kira 5 jam gitu ya, itu jauh banget gitu. Jadi untuk bertemu nggak bisa gampang banget gitu. Nah akhirnya dia pindah ke satu kota bernama Seattle di sebelah kiri juga ya, di sebelah barat. Nah untuk bertemu waktu itu lebih cepat karena bertemu kita punya waktu kira-kira 2 minggu sekali. Nah tetapi yang paling gampang adalah tulis surat. Nah saya ingat banget bahwa yang paling saya benci adalah nulis surat. Tetapi karena saya pacaran, saya berikan hati saya kepada perempuan ini, maka ternyata pada waktu saya bisa memberikan hati saya kepada apa yang saya tidak suka, hal itu ternyata menyenangkan. Ada amin gak? Nah hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, jaga hatimu. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati Anda. Karena menurut firman Tuhan tidak ada yang tahu satupun apa yang terjadi dengan hatimu. Karena firman Tuhan di dalam kitab ada satu ayat nanti yang akan kita lihat ya. Karena di dalam hati manusia siapa yang tahu? Yang tahu cuma 2 oknum saja. Yang pertama yaitu Anda sendiri. Mungkin hari ini misalnya pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan Anda merasa mungkin seharian Anda punya aktivitas yang lain, Anda ngantuk gitu ya. Atau mungkin Anda lapar, Anda capek.
Anda mungkin berpikir tentang yang lain, Anda mungkin kemarin liburan ke tempat beberapa, tadi saya mendengar Bu Yulina yang katanya pergi ke Raja Ampat misalnya. Wah keren banget gitu ya. Saya juga pengen suatu hari bisa ke Raja Ampat misalnya. Saya nggak tahu dengan yang lain, mungkin Anda masih berpikir, oh ayam goreng yang itu masih enak banget gitu ya. Atau mungkin Selamat yang misalnya punya tanggungan gitu ya. Pelayanan di pedalaman, mungkin Selamat kangen pelayanan di pedalamannya yang sudah ditinggal selama 3 minggu, saya nggak tahu gitu ya. Tetapi yang ada di dalam hati manusia itu hanya manusia itu sendiri yang tahu dan Tuhan. Ada amin ya. Dan oleh karena itu hati ini artinya sangat sensitif sekali gitu ya. Nah di dalam firman Tuhan sekali lagi dikatakan bahwa di dalam Alkitab kita ada 765 ayat tentang hati. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hati bagi Tuhan. Ya, kalau manusia berkata bahwa hati ini nggak penting, saya rasa tidak mungkin. Karena betapapun sulitnya suatu hal yang mungkin Anda tidak bisa lakukan, coba Anda pikirkan. Anda pikirkan satu hal yang Anda paling gak suka, Anda paling benci, mungkin itu pekerjaan Anda, mungkin itu baca Alkitab, mungkin itu apapun juga yang Anda gak suka, mungkin mertua Anda misalnya, mungkin tetangga Anda, mungkin satu ekor binatang yang Anda paling benci gitu ya, mungkin Anda punya fobia gitu ya. Tetapi kalau Anda tahu caranya untuk berurusan dengan hal itu dan kemudian Anda coba taklukkan di dalam hatimu, apalagi sekarang Anda adalah ciptaan yang baru. Ada amin. Firman Tuhan menjanjikan bahwa pada waktu seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lama itu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ada amin enggak? Ya, dan saya mempunyai suatu pengalaman hidup yang luar biasa. Pada waktu saya mulai menerima Tuhan sebagai juru selamat saya dan kemudian firman Tuhan mulai saya dengarkan, saya baca, kemudian firman Tuhan itu mulai merasuki kehidupan saya. Saya yang dulunya pemalu, kemudian saya menjadi lebih berani. Bukan karena tiba-tiba saya menjadi superhero, tetapi karena saya mulai menyadari bahwa siapa diri saya. Ada amin enggak? Bahwa kita ini ciptaan yang baru. Saya mulai mengerti bahwa Kristus itu memiliki gambarannya di dalam kehidupan saya. Bahwa kejadian saya adalah kejadian yang sangat ajaib. Saya mau cerita dikit. Saya ini punya masalah dengan gambar diri. Mungkin kalian nggak pernah tahu. Kalau kalian pernah baca buku saya, mungkin kalian akan pernah sedikit ingat gitu ya. Waktu saya kecil, bahkan saya benci nama saya. Nama saya Daniel, saya tidak tahu arti daripada nama itu. Kalian tahu nggak arti nama Daniel? Artinya apa? Tuhan adalah hakimku gitu ya. Orang tua saya nggak pernah kasih tahu saya arti daripada sebuah nama gitu ya. Jadi suatu kali kalau setiap daripada Anda punya anak dan kamu kasih nama kepada anak kamu, saya berikan satu dorongan bahwa lebih baik kasih tahu arti namanya itu apa kepada anak kamu. Ya, jangan asal-asalan kasih nama gitu ya. Karena nama itu mengandung suatu muatan bobot yang sangat luar biasa. Ada amin enggak ya? Nah, saya tidak tahu apa arti nama Daniel. Saya begitu minder melihat diri saya begitu benci nama saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan dengan diri saya. Tetapi kemudian saya ingat di sekolah saya mempunyai seorang teman yang banyak teman suka dan guru-guru suka dengan anak ini karena anak ini pintar. Dan anak ini namanya Andre, bukan Andre Narwasu gitu ya. I'm having problem with bukan Andre Narwasu gitu ya, tetapi Andre. Nah jadi saya itu berharap kenapa orang tua saya nggak kasih nama saya Andre. Bukankah lebih baik kalau nama saya Andre gitu ya. Jadi kalau saya misalnya pergi dengan orang tua saya gitu ya. Misalnya pergi ke pesta kawinan atau pergi ke jalan-jalan atau kemana gitu ya. Anak kecil kan ngider sendiri gitu kadang-kadang ya. Ngumpulin kempeng misalnya. Ingat gak? Ada yang ngumpulin kempeng gak dulu? Ya, kempengnya Coca-Cola, kempengnya Fanta, kempengnya Sprite gitu ya. Kalau dikumpulin seneng banget, kayaknya kaya banget gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian kalau ditanyain orang, nama kamu siapa? Saya akan bilang nama saya Andre. Itu betapa jeleknya ya gambar diri saya gitu loh. Ada amin gak? Ya. Jadi kalau kamu punya anak, kalau kamu tahu bahwa nama yang kamu berikan buat anak kamu itu bagus, dan apalagi mengandung muatan firman Tuhan, kasih tahu artinya.
Gitu ya, sangat penting sekali dan kasih tahu kepada anak kamu bahwa apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan anak itu. Ada amin gak? Ya. Nah kemudian pada waktu saya menerima Tuhan, saya mulai mengerti bahwa ternyata kejadian saya adalah kejadian yang sangat ajaib. Ada amin gak? Ya, bahwa kejadian saya, walaupun saya tidak pernah minta dilahirkan di muka bumi, tetapi Tuhan sudah merencanakan bahwa saya akan lahir di keluarga saya, di negara Indonesia, di kota di mana saya berasal, di keluarga yang Tuhan rencanakan di mana saya dilahirkan. Ada amin, saudara? Ya, sehingga saya mulai mengerti bahwa ternyata, wow, apalagi pada waktu saya tahu bahwa ternyata arti nama Daniel adalah Tuhan adalah pembelaku, Tuhan adalah hakimku. Saya mulai sadar dan ternyata di dalam hati dan di dalam destinasi kehidupan saya ada sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan. Yang percaya katakan amin. Saya mulai mengerti bahwa ternyata pada waktu saya mulai tahu destinasi saya tidak malu lagi tentang nama saya dan saya mulai mengerti panggilan saya dan saya tidak lagi menjadi orang yang pemalu. Bahkan orang sering kali berkata, lu itu malu-maluin kalau khotbah gitu ya. Lama gak selesai-selesai gitu. Yang percaya katakan amin. Tetapi banyak orang diberkati dengan apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya. Haleluya. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah saya tantang kehidupan Anda. Kalau Anda tahu bahwa sekarang Kristus hidup di dalam kehidupan kamu. Saya gak tahu masa lalumu apa. Setiap orang punya sejarah. Kadang-kadang sejarah itu bisa baik, kadang-kadang bisa sejarah yang kelam gitu ya. Kalaupun ada di dalam kehidupanmu ada sejarah yang kelam gitu ya. Jangan hidupi sendiri sejarah yang kelam itu. Karena the truth of the matter, kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah merencanakan satu jengkal kecelakaan pun dalam kehidupanmu. Iblis mungkin sudah mereka-reka hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu yang lama dalam kehidupanmu buang jauh-jauh. Karena Kristus sudah menebusnya, kamu sudah mati. Ibaratnya kamu tahu enggak, pada waktu Kristus Yesus mati di kayu salib, kamu yang lama, Daniel yang lama, Andre yang lama, Selamat yang lama, Debbie yang lama, Hendrata yang lama, itu mati bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan pada waktu Kristus dibangkitkan di hari yang ketiga, kita nih sekarang yang dibangkitkan adalah manusia yang baru. Haleluya. Oleh karena itu Tuhan berkata sekarang, carilah perkara yang di atas. Karena yang di bumi itu seringkali menipu kehidupan kita. Di bumi apa yang firman Tuhan berkata, apa yang dapat kita lihat itu sifatnya cuman sementara. Fana. Amin. Ya, sebagus-bagusnya mobil yang kamu punya misalnya. Atau sebagus-bagusnya sepeda motor yang kamu punya. Sebagus-bagusnya jaket yang kita punya atau baju yang kita punya. Kadang-kadang kalau kita pakai baju baru enak gak? Halo? Kalian pernah gak punya baju favorit? Ya, kayaknya kalau pakai baju itu enak banget gitu. Sepatu katanya ya, punya sepatu favorit gak? Kalau pakai sepatu baru kayaknya kita pengen dilihat orang gitu. Lu gak tahu ya sepatu gua baru gitu ya. Atau misalnya kalau naik motor baru, asal bukan bini baru ya. Kalau bini pertama baru gak apa-apa gitu ya, ada amin? Ya, rambut baru, ya betul, rambut baru, haleluya. Ada yang punya rambut baru di sini? Haleluya, jemaat baru ini. Haleluya. Yang lama memang benar sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi oleh karena itu apapun masa kelam, masa lalu dalam kehidupanmu yang pernah menghantui kehidupan Anda, dengar baik-baik. Selama Anda sekarang menyadari, yang perlu Anda lakukan adalah sadar. Coba lihat kiri kanan, katakan sadar. Amin. Sadar, 2, 3, sadar. Ya, sadar aja. Bahwa kita nggak perlu melakukan apapun lagi loh. Cuman perlu sadar, ingatkan diri kita. Betul ya? Saya harus mengingatkan diri saya. Kadang-kadang pada waktu saya mau berurusan dengan seseorang atau saya mau melakukan pelayanan, saya harus mengingatkan diri saya berulang gitu ya. Saya harus ingatkan, hey Daniel, kamu sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Iblis, kamu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Dan sekarang Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Ada amin gak? Teman-teman sekalian ya, jadi apapun yang terjadi sadari bahwa sekarang engkau ini adalah kehidupan yang baru. Yang lama sudah enggak ada. Amin ya. Yang ada cuma jejak-jejak yang seringkali masih berusaha menghantui kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas ya. Coba kita lihat.
Kalau kita tidak lagi berurusan dengan hati kita nggak bisa berurusan dengan hati kita. Kita cuma bisa isi dengan firman Tuhan. Ya, jadi isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu engkau mencari perkara yang di atas, carilah dengan hati. Karena pada waktu engkau mulai menggunakan hatimu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ada satu koneksi yang luar biasa terjadi. Roh Kudus hidup di dalam kehidupanmu dan Roh Kudus akan memperlengkapi Anda, empower Anda menghadapi kehidupan dunia ini yang sekarang serba tidak menentu, dan Roh Kudus sanggup mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Nah, ayat yang kedua berkata dengan jelas, di ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. Jadi bukan cuma kita mencari dengan hati, tetapi yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. Coba pegang pikiran Anda, kepala Anda. Ya, Anda mungkin nggak bisa megang pikiran Anda karena pikiran ini lain loh dengan otak ya. Halo, ada amin nggak? Otak dengan pikiran adalah dua hal yang berbeda. Otak adalah fisiknya, betul ya. Tetapi pikiran adalah pada waktu kita mulai pakai otak. Ada yang pakai otak nggak? Ya, kita semua pasti pakai otak. Betul ya? Nah, firman Tuhan mengatakan jadi pada waktu kita berurusan dengan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang di atas, kita pun harus mau pakai otak. Pikir. Ada amin. Ya, dan Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa dimengerti dengan akal sehat. Haleluya. Di sana dikatakan yang kita cari adalah tahtanya Kristus. Kemuliaan Tuhan mau diberikan kepada kehidupan kita. Nah, coba kita lihat pada waktu kita mulai berpikir, kita harus mengerti bahwa pemikiran inilah brain power. Otak kita ini punya power, punya kuasa. Pada waktu kita mulai gunakan sedikit saja ya untuk mulai berpikir, ternyata menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah kesadaran. Semua sadar nggak Anda di mana sekarang? Halo, sadar? Pada waktu Anda sadar, Anda artinya menggunakan otak Anda. Amin ya. Yang kedua, Anda mempunyai pendapat. Pada waktu misalnya zaman sekarang dapat dikatakan setiap orang yang semakin berpendidikan, orang itu akan mempunyai pendapat yang cukup kuat, opinionated gitu ya. Saya puji Tuhan ya, saya sering pergi ke beberapa negara-negara yang berbeda. Pada waktu saya pergi ke beberapa negara yang berbeda, saya bisa merasakan tingkah laku orang-orangnya. Ya, bahkan di satu negara aja, di kotanya aja berbeda. Ya, di Indonesia aja, coba kita lihat. Maaf ya, kalau misalnya kita lagi di Jakarta, orang-orang Jakarta kalau di jalan itu pada nggak mau ngalah. Betul nggak? Kenapa coba? Satu buru-buru, dua apa? Macet, tiga apa? Karena orang ibu kota. Pernah ke kota yang lebih kecil nggak? Siapa yang kemarin ke kota yang lebih kecil? Misalnya nih, yang angkat tangan, kemana? Bengkulu, oke. Bengkulu macet nggak? Nah, kalau ketemu dengan orang Bengkulu dibandingkan dengan orang Jakarta bedanya apa? Nggak sabaran ya. Nah, karena apa? Lebih mau didengar, karena kita merasa dengerin saya toh. Saya ini punya banyak pengalaman bertemu dengan lebih banyak orang yang berbeda dengan berbagai macam ranking sosial yang berbeda. Ada amin nggak? Ya. Satu kali misalnya ya saya datang ke satu kota yang baru gitu ya. Di kota ini terkenal dengan kota pelajar gitu ya. Nah kota tempat orang-orang pintar gitu ya. Di Amerika satu kota saya sebutkan namanya Boston gitu ya. Nah di Boston tuh begitu banyak universitas kayak kalau di Indonesia di Jogja gitu ya. Dan di sana orangnya ribut banget. Kalau ngomong pada nggak mau kalah. Karena apa? Banyak profesor di sana. Jadi kalau mereka ngomong selalu punya argumentasi yang harus mau sama-sama didengar. Gitu ya. Jadi ini artinya kalau orang menggunakan pemikirannya maka orang itu akan mempunyai pendapat. Oke? Kemudian pertimbangan, persepsi dan keputusan. Jadi pada waktu kita mulai menggunakan pikiran kita maka kita akan menghasilkan hal-hal itu. Nah, dengar baik-baik. Kita harus mau melatih pikiran kita, oke? Dan fokuskan pikiran ini pada hal-hal yang ilahi yang ada di atas. Oke, apa yang kita lihat di bumi ini seringkali akan menipu kita loh. Betul? Misalnya tren fashion. Oke, di setiap negara tren fashion bisa berbeda. Betul? Ya. Warna misalnya bisa berbeda. Mungkin misalnya
Sesuatu yang kita sukai di kota ini dengan di kota lain mungkin nggak sama. Jadi oleh karena itu sebagai anak Tuhan yang sudah mengenakan kehidupan yang baru, kita harus mau melatih pikiran ini untuk supaya kita fokus kepada hal-hal yang di atas. Kalau enggak, maka yang terjadi adalah kita fokus karena apa yang kita ingini di dalam kedagingan kita. Ada amin enggak? Ya, orang bilang kalau kita seringkali lihat tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah punya TV baru, kita enggak mau kalah, kita mau TV yang lebih gede. Betul ya? Kalau tetangga sebelah punya motor baru, kita juga pengen punya motor yang lebih bagus, ya. Kalau tetangga sebelah punya mobil baru, kita juga pengen punya mobil yang sama, betul ya? Oleh karena itu yang terjadi adalah kenakan pikiran Kristus. Ada amin enggak? Pikiran Kristus adalah pikiran yang mana dia itu adalah Tuhan. Tetapi tidak pernah menuntut untuk supaya ketuhanannya dipertahankan. Ada amin enggak? Ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak mengenakan pikiran Kristus, yang terjadi pikiran kita, coba pegang lagi pikiran kita. Ya, pernah pening enggak? Ya, kalau pening itu yang sakit apanya? Bukan otaknya loh. Yang sakit itu adalah syarafnya. Betul ya? Oleh karena itu isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita dapat membohongi kita. Pikiran kita justru dapat menjerumuskan kita untuk menolak rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kalian ingat gak suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut orang lain aku ini siapa? Ingat? Ya, kemudian mereka berkata, ada yang berkata bahwa engkau ini adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah ini, engkau adalah si A, engkau adalah si B gitu ya. Terus kemudian Tuhan Yesus bertanya, lah menurut kamu Petrus, aku ini siapa gitu ya. Si Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Wah luar biasa banget. Kemudian Tuhan Yesus berkata, yang memberitahukan kepada kamu itu bukan kamu tetapi Bapakku yang di surga memberikan pewahyuan. Satu kali itu Tuhan Yesus memuji Petrus. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu hal yang besar. Satu misteri bahwa dia akan mati disalibkan. Kemudian Petrus yang sama mulai berkata, Tuhan sekali-kali jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai engkau pergi ke Yerusalem. Engkau tidak boleh disalibkan. Kemudian engkau tahu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Enyah daripada hadapanku. Karena engkau akan membuat rencana Tuhan yang besar itu tidak digenapi. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus mendengarkan Petrus. Kadang-kadang kita perlu lebih mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang manusia katakan. Amin ya. Coba pikirkan baik-baik. Saya nggak tahu dengan mungkin ada perkara-perkara yang Anda sedang hadapi. Oke. Tetapi pada waktu Anda misalnya lagi diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan Anda tahu mungkin Anda tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Saya sungguh menyarankan coba carilah perkara di atas dengan cara mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Anda, pada zaman-zaman ini, apa yang Anda cari dan Anda kejar dalam kehidupan ini? Oke? Karena Anda adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan Tuhan berkata cari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dia duduk di sebelah kanan tahtanya Bapa. Kalau kita tidak lagi mengerti perkara-perkara yang ilahi, maka yang terjadi adalah jangan-jangan kita akan lebih mencari perkara-perkara duniawi. Kadang-kadang kita kalau mencari perkara duniawi, kita bisa takut untuk pelayanan. Kalau kita misalnya mencari perkara duniawi, kita akan mengutamakan apa yang daging ini kehendaki. Tetapi kita tidak lagi mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Ada amin. Kebanyakan orang akan mencari 3 hal. Yang pertama mencari kuasa. Betul? Ya. Yang kedua orang mencari cinta. Yang ketiga, orang mencari tahta. Ya, tahu nggak Anda bahwa ketiga hal ini seakan-akan tiada habisnya. Seseorang yang mencari tahta, oke, kalau mempunyai satu tahta, dia ingin tahta yang lebih besar. Oke, punya tahta yang besar, kalau bisa tahta yang lebih besar lagi. Oke, lebih besar lagi. Ini unending, gitu ya. Uang mendatangkan kuasa. Ada satu istilah rat race. Oke, jadi seseorang yang istilahnya itu seperti dia itu lagi melakukan kejar-kejaran seperti apa ya? Tikus yang mengejar keju.
gitu ya. Yang nggak akan pernah habis, nggak akan pernah merasa puas gitu ya. Kalau kita terus mengejar uang, kita mengejar kuasa, kamu tahu nggak? Ada sesuatu yang membuat kita itu merasa kecanduan. Kita nggak akan pernah selesai gitu loh ya. Kita nggak pernah akan merasa puas. Tetapi dengar baik-baik. Yang bisa memuaskan kita adalah Tuhan Yesus. Ada amin? Demikian pula dengan cinta. Pada waktu seseorang mencari cinta, ada satu istilah pujangga mencari cinta. Siapa pujangga di sini? Ya. Pujangga mencari cinta ini saya nggak tahu istilahnya dari mana gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang laki-laki yang terus misalnya ini lebih bicara rupanya bukan cuma cinta-cinta biasa gitu ya. Tetapi orang-orang yang mulai kecanduan dengan seks misalnya. Nah kita harus tahu nih yang namanya seks ini membuat seseorang dapat kecanduan. Ada amin nggak? Mengerti? Ada amin? Ya. Oleh karena itu bagi Anda yang belum menikah berhati-hati. Bagi Anda yang sudah menikah lebih berhati-hati. Ya, mesti berhati-hati loh. Karena kadang-kadang orang merasa gini loh. Kalau misalnya belum menikah kan harus dijaga gitu ya. Apalagi kalau perempuan. Kalau misalnya perempuan yang sudah menikah tiba-tiba bisa berubah loh. Kadang-kadang bisa berubah binal loh. Jadi mesti berhati-hati, mesti dijaga. Nah jadi orang yang terus mencari kepuasan seksual tanpa mempunyai orientasi yang benar, maka sepertinya ada satu rongga yang menganga besar di dalam kehidupannya. Hal ini sama di dalam kuasa, cinta, dan tahta. Oke, semakin dikejar, orang itu pikir bahwa rongga ini akan terisi. Tetapi ternyata semakin dikejar, semakin besar. Oke, jadi yang terjadi adalah orang itu mengejar nafsu kehidupannya, mengikuti dosa kedagingannya. Coba kita lihat, kita teruskan. Coba kita lihat Kolose pasal yang ketiga, di sana ayatnya enggak ada. Tetapi kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Kolose pasal yang ketiga ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini sangat penting sekali. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini artinya suatu kali kelak Tuhan Yesus pasti menjemput kita di awan-awan. Ada amin? Ya. Ayat 5. Oke, kalau kita mau bersama-sama dengan Kristus, ada pengharapan di setelah akhir zaman. Oke. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ada amin gak? Ya, jadi kalau seseorang terus mengejar kuasa, cinta, dan tahta, sebenarnya yang dia kejar adalah nafsu-nafsu ini gitu loh. Dan di ayat 6 dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi pertanyaannya apa yang Anda kejar? Kadang-kadang pada waktu orang tidak mengerti gitu ya. Orang berkata, saya nggak mau deh serius dengan Tuhan. Karena kalau saya serius dengan Tuhan jangan-jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Enggak, semestinya enggak gitu ya. Saya punya anak kecil gitu ya. Yang kadang-kadang saya harus sering larang anak saya. Waktu kami kan baru pulang dari Australia ya. Kami nginep pada waktu kami ke Sydney, jangan dikeluarkan dulu fotonya nanti aja ya. Pada waktu kami nginep di Sydney, kami nginep di Airbnb. Dan di apartemen ini cukup unik gitu ya, karena ruang tamunya itu ada di balkon di depan gitu. Nah balkon di depan ini kalau kita orang dewasa kan gampang lihat ke bawah gitu, nggak ada efek apa-apa gitu ya. Tetapi kalau saya punya anak masih umur 7 tahun, James, saya harus peringati karena di sana ada banyak kursi-kursi gitu ya. Nah kalau nggak berhati-hati, kalau saya nggak peringati dia, maka di dalam ketidakpengertian dia bisa naik dan jangan-jangan jatuh ke bawah. Nangkep nggak? Ya sama seperti sebuah video yang pernah kita semua lihat mungkin beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, seorang anak yang dari Jakarta Utara jatuh dari lantai 6, ingat nggak? Ya, jadi sama di dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi anak Tuhan, pada waktu kita membaca Alkitab, seakan-akan kok ada begitu banyak larangan. Dengar baik-baik,
Apa yang firman Tuhan berikan kepada kita, ini semestinya adalah rambu-rambu yang akan membatasi kehidupan kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita menjadi orang-orang yang menikmati kemaksimalan. Ada istilahnya itu God's best. Misalnya gini. Orang yang pacaran. Ada yang pacaran di sini enggak? Nah, orang yang pacaran misalnya. Sudah dibilang misalnya, jangan jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Gitu ya. Tetapi ada banyak orang muda yang tidak mengindahkan hal ini. Sampai-sampai kemudian yang terjadi adalah hamil di luar nikah. Ya, pada waktu hamil di luar nikah, biasanya yang jadi korban siapa? Yang cowok atau yang cewek? Yang cewek kan? Betul ya? Yang cowok nggak mungkin jadi korban. Betul kan? Ada amin nggak ini? Korban duit. Nah, kalau di Malaysia ada rumah sakit namanya rumah sakit korban laki-laki katanya ya. Jadi yang cewek ini 99,9% akan jadi korban. Nah, pada waktu itu dia baru sadar, loh ternyata yang laki nggak mau tanggung jawab. Susahnya di sana gitu ya. Dan kemudian yang terjadi adalah kalau kemudian dia berkata, ternyata semua laki-laki itu buaya. Nah, buaya setia gitu ya. Jadi yang terjadi gitu, kalau misalnya sudah terjadi baru dia sadar bahwa ternyata larangan itu semestinya diberikan bukan tujuannya supaya dia tidak bisa menikmati kehidupan yang terbaik, tetapi supaya malah dia bisa menikmati hal yang baik. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang pernah ngajarin kepada kami berkata seperti ini. Satu contoh, suka lihat sepak bola enggak? Enggak suka. Kalau orang Indonesia kebanyakan kalau normal suka lihat sepak bola. Betul ya? Atau badminton atau tinju ya. Nah, cabang olahraga ini punya peraturan. Oke, kalau sepak bola ada peraturan 2 kali 45 menit misalnya, ada garis offside macam-macam. Nah, kedua tim yang main ini harus mengikuti peraturan enggak? Betul ya? Harus ya. Kamu tahu enggak? Justru pada waktu peraturan itu diikuti, nontonnya lebih enak. Ada amin enggak? Ngerti enggak? Ya, kalau bayangkan kalau dua tim, itu tidak mengikuti peraturan dengan baik, misalnya pemain sepak bola nih, ya, kalau nggak suka, lu mau apa? Terus pukul-pukulan, kan nggak enak, gitu ya. Ada cabang olahraga yang seperti itu, ice hockey. Di Kanada itu ada cabang olahraga namanya ice hockey. Kalau senggol-senggolan nggak terima, pukul-pukulan, dibiarin sama wasitnya. Jadi seru banget gitu nontonnya, ya. Tetapi tetap ada peraturannya. Kalau sudah dilerai harus berhenti dan masing-masing nanti dikandangin kira-kira 10 menit, nggak boleh main. 10 menit sana, 10 menit sana gitu ya, penaltinya seperti itu. Jadi ternyata sama, di dalam cabang olahraga ada begitu banyak peraturan. Tetapi kalau peraturan ini dapat diikuti dengan baik, maka penontonnya akan bisa menikmati permainan itu dengan maksimal. Ngerti? Ya, sama dengan Tuhan. Ternyata di dalam Alkitab kita ada begitu banyak pembahasan yang merupakan rambu-rambu peraturan yang sebenarnya bukan cara Tuhan untuk menghalangi manusia untuk tidak bisa meraih yang terbaik, tetapi justru kalau kita bisa mengikutinya dengan baik. Yang terjadi adalah Anda akan menikmati God's best moment in life. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi ternyata di dalam Alkitab punya semua jawaban. Anda mau pacaran, ada jawabannya. Cari suami ada, cari istri ada, betul nggak ya? Mau kerja ada, mau kaya? Nanti jangan-jangan dibilang, Pak nggak boleh kaya. Coba saya mau kasih satu ayat. Pengen kaya nggak? Pengen diberkati Tuhan nggak? Coba lihat Ulangan 8 ayat 18. Ayo. Ulangan 8 ayat 18. Ini dengan jelas berkata,
Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dengar baik-baik teman-teman sekalian ya. Jadi ternyata untuk menjadi orang Kristen yang diberkati untuk mendapatkan kekayaan itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Tetapi rupanya untuk memperoleh kekayaan itu butuh kekuatan. Banyak orang yang tidak mempunyai kekuatan sehingga pada waktu berkat datang, kekayaan datang, orang itu meninggalkan Tuhan. Oke? Banyak orang yang berpikir gini, jadi orang Kristen kalau saya kerja misalnya terutama di bagian pegawai negeri, saya nggak mungkin akan bisa naik ke eselon tertentu gitu ya. Saya akan diblokir. Saya harus pindah kepercayaan. Atau misalnya saya nanti dijebak atau orang yang perlu dijebak sampai punya istri 2 baru nurut misalnya. Berhati-hati gitu ya. Kalau kita mengikuti cara duniawi berarti kita berusaha mendapatkan kekayaan dengan kekuatan kita. Oke? Jangan gunakan kekuatan dirimu dan diriku. Diri kita ini kekuatannya terbatas. Kapasitas kita terbatas. Tetapi pada waktu kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus hidup dalam dirimu. Amin ya. Bergumul dengan Tuhan. Pada waktu kita bergumul dengan baik dengan Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi musim kehidupan kita. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan sanggup untuk melebarkan teritorial kita. Ada amin? Ya, ada seseorang bernama Yabes di dalam Alkitab. Namanya cuma disebut 1 kali. Oke, dan kemudian dia cuma berkata, Tuhan perluas daerah teritorialku supaya aku tidak mendatangkan kesakitan. Dan aku tidak mempermalukan namamu Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Tuhan memberkati Yabes. Ada amin ya. Jadi dengar baik-baik, Tuhan adalah Bapa yang baik. Kristus hidup di dalam kehidupan Anda. Dan dia adalah sumber daripada semua pengharapan. Christ in you, the hope of glory. Dunia ini membutuhkan pengharapan. Ada amin gak? Dan dunia ini mungkin bisa-bisa juga melihat Kristus. Mungkin bisa langsung, tetapi kebanyakan adalah melalui dirimu. Jadi kemanapun Anda pergi, selalu mawas. Kristus hidup dalam diriku. Dan dia adalah sumber pengharapan. Jadi kalau aku bertemu dengan seseorang, aku dealing bisnis, aku ngomong-ngomong, aku bertutur kata, aku misalnya memberikan pendapatku, aku mau marah misalnya bahkan. Aku harus ingat bahwa Kristus hidup dalam diriku dan orang lain melihat Kristus ada dalam hidupku. Ada amin? Ya, jadi dengar baik-baik. Apa yang menjadi apa yang menjadi prioritas kehidupanmu, yakinkan bahwa Kristus hidup dalam dirimu dan manusia atau orang-orang dunia melihat Kristus melalui kehidupan Anda. Ada amin? Dan Tuhan menginginkan Anda untuk mengalami God's best moment in life. Yang percaya katakan amin. Saya punya suatu opini, percuma punya kuasa, percuma punya kekayaan besar, tetapi tanpa tujuan yang benar. Ada seseorang bernama Salomo di dalam Alkitab kita. Orang itu sudah mengalami hal yang terbaik. Sesuatu yang di luar kebiasaan raja-raja zaman dulu. Bahkan Alkitab kita mengatakan Salomo adalah orang yang paling kaya. Yang sampai dengan mungkin detik ini gak ada yang melebihi kekayaan daripada Salomo. Tetapi guess what? Pada waktu ada satu momen dalam kehidupannya, dia gak mempunyai orientasi kerajaan surga yang jelas. Segala sesuatu yang dia punya menjadi sia-sia. Ada amin? Ya, jadi yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Sekali lagi, mari kita cari perkara yang di atas. Di atas itu bukan berarti di atas plafon ini bukan, gitu ya. Tetapi kita mengerti bahwa tujuan hidup kita hidup di muka bumi ini kita punya tujuan. Coba lihat kiri kanan kamu, katakan, kamu hidup di bumi, kamu punya tujuan. Amin, ya. Apalagi sekarang ini kita sudah tahu kan bahwa Indonesia ada di tengah-tengah titik kritis kehidupan suatu bangsa. Negeri ini memerlukan kita. Amin. Selama Tuhan sudah menempatkan kita di negeri ini, di kota di mana kita berada, atau apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Anda, berikan yang terbaik. Jadikan Kristus terus bersinar melalui kehidupanmu, sehingga banyak orang akan tahu
bagaimana mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Amin, ya. Yang percaya katakan amin. Anda diberkati. Saya berharap apapun musim kehidupan yang Anda punya, saya sungguh berharap bahwa nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Demikian pula dengan Anda yang menyaksikan melalui Facebook Live. Mungkin hari ini Anda punya begitu banyak pergumulan, tetapi yakinkan bahwa Kristus dalam kehidupan Anda itu bersinar dengan cara yang luar biasa. Jangan takut, karena firman Tuhan tadi sudah berkata, pada waktu Anda percaya kepada nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan mempermalukan Anda. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami. Kami tahu seringkali Tuhan kami kehilangan arah yang jelas akan tahta-Mu. Tetapi malam ini Tuhan kami diingatkan kembali. Dan kami tahu melalui firman-Mu Engkau menginginkan kami sekali lagi Tuhan untuk sadar. Tuhan mencari dengan hati kami. Mengingat dengan pikiran kami. Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang tanpa cacat celah. Mari teman-teman sekalian, arahkan pandanganmu kepada tahta Kristus. Dia ada di atas sana. Jangan fokuskan pandanganmu kepada apa yang di bumi. Karena apa yang dapat Anda lihat di bumi ini, semuanya serba terbatas. Semuanya tidak ada yang kekal. Tetapi pada waktu Anda mulai fokuskan pandanganmu kepada perkara-perkara yang di atas, kepada hal-hal yang ilahi, kepada kuasa kebangkitannya, kepada kebenaran akan firman Tuhan, kepada buah roh yang Tuhan kehendaki untuk bertumbuh dalam kehidupanmu. Ketahuilah, Tuhan menginginkan Anda untuk mengalami God's best moment in time, in your life, dalam kehidupanmu. Terima saudara. Anda yang tahu bahwa Tuhan melawat kehidupanmu pada saat ini. Anda yang memerlukan lawatan Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kekuatan daripada surga. Terima kebaikan. Bahwa Kristus yang ada dalam kehidupanmu itu adalah sumber daripada segala pengharapan. Terima di dalam nama Yesus. Kebaikan Tuhan, kemurahan, pembelaan Tuhan, kekayaan, kemurahannya, kesehatan, pemulihan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada worship leader.